Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia, menggantikan kekejaman Belanda. Mereka datang dengan janji kemerdekaan, tapi nyatanya rakyat dipaksa kerja rodi, kekurangan makanan, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Ayo kerja! Dasar Ibu, jangan sakiti ibuku. Pergi kau! Hoi, hai aku. Cepat selesaikan ini atau kau tidak akan makan hari ini. Siapa yang mengizinkanmu makan? Tapi Tuan, kami sudah tidak makan selama 2 hari dan terus bekerja siang malam. Siapa yang peduli? Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia. Para tokoh yang sedang berkumpul mendengar berita tersebut melalui radio tua yang berada di atas meja. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Apakah benar kalau begitu ini kesempatan kita? Jepang sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, jangan tunda lagi. Proklamasikan sekarang juga. Kita harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sukarni, Syahrir, dan Hoiril Saleh tanpa menunggu lama langsung menghampiri Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mengumandangkan kemerdekaan. Permisi, apakah ada Bung Karno? Kami ingin menemuinya. Ada keperluan apa ya? Ada yang ingin kami diskusikan dengan beliau. Mari masuk. Di dalam juga ada Bung Hatta bersama Mas. Mas, ada para pemuda yang sedang bertamu. Minta mereka duduk kemari. Silahkan duduk. Bung Karno, Bung Hatta, kami datang membawa suara rakyat. Jepang sudah kalah. Kenapa kita belum memproklamasikan kemerdekaan? Pemuda di luar sana sudah tidak sabar lagi. Kita harus segera berdiri sendiri tanpa menunggu restu Jepang. Kami bukan takut, tapi ini soal strategi. Kita perlu dukungan semua pihak. Jadi jangan bertindak gabah. Betul, kita tidak ingin kemerdekaan ini jadi sekedar simbol. Harus sah secara hukum dan kuat secara politik. Bung, kalau terus menunggu, rakyat bisa kehilangan harapan. Kalau perlu, kami yang akan proklamasikan. Kami beri waktu, Bung. Tapi kalau Bung masih ragu, izinkan pemuda yang bergerak. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Malam itu juga, Hoiril Saleh dan Sukarni menghampiri kembali sosok Soekarno-Hatta. Maaf, Bung. Kami harus membawa Bung berdua ke Rengas Dengklok. Kita tidak bisa tunggu-tunggu lagi. Apa maksud kalian? Ini bukan waktunya bertindak gabah. Kalian pikir semudah itu? Kami harus hati-hati. Tapi Bung,
Rakyat butuh kepastian. Kalau Bung tidak mau, kami akan proklamasikan sendiri. Setelah tiba di desa Rengas Dengklok yang jauh dari Jakarta dan pengaruh Jepang, Baiklah, kami akan proklamasikan, tapi harus besok di Jakarta. Dengan satu syarat, teksnya harus kita susun sendiri. Bukan dari Jepang, bukan dari pemuda, tapi dari bangsa Indonesia. Itu yang kami inginkan, Bung. malam tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta kembali dari Rengas Dengklok. Mereka datang ke rumah Laksamana Maeda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selamat malam, Laksamana. Kami mohon izin untuk menggunakan rumah ini guna keperluan persiapan kemerdekaan Indonesia. Silahkan, gunakan rumah saya. Tapi saya tidak ikut campur. Saya hanya ingin melihat kalian merdeka tanpa kekerasan. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cukup sederhana, tapi bermakna dalam. Kita tidak menyerang siapapun, tapi menyatakan diri. Bung, biar saya ketik ulang teksnya sekarang juga. Baiklah. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana jika Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah ini atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Ini naskah proklamasi yang telah saya ketik, Bung. Silakan Anda dan Bung Hatta tanda tangani. Setelah naskah proklamasi selesai dibuat, Soekarno pun kembali ke rumah dan disambut hangat oleh Fatmawati. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Alhamdulillah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dan memproklamasikan kemerdekaan. Alhamdulillah. Bagaimana dengan benderanya, Mas? Bukankah kita belum punya? Astagfirullah, kami lupa. Bagaimana jika kamu yang menjahitnya? Tetapi di sini hanya ada kain merah dan kain putih saja, Mas. Tidak masalah, jahitlah dengan sederhana. Yang penting adalah niat dan tekad kita. Baik, Mas. Kalau begitu, saya jahit terlebih dahulu. Mas, ini merah putih kita yang besok akan menjadi sejarah dan berkibar pertama kalinya. Terima kasih Bu. Ini bukanlah kain biasa, melainkan lambang lahirnya bangsa Indonesia. Besok pagi, Indonesia akan lahir. Pagi itu, 17 Agustus 1945, di halaman rumah Bung Karno, suasana hening dan sakral. Tanpa adanya protokol resmi, tanpa pengawal, hanya bermodalkan tekad dan keyakinan. Indonesia harus merdeka hari ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan sejak pagi itu, Indonesia bukan lagi bangsa jajahan, bukan lagi tanah yang ditindas, tapi tanah air kita, rumah bagi bangsa yang merdeka. Indonesia baru saja menikmati kemerdekaan, namun rintangan lain muncul kembali. Tentara Sekutu dan Belanda tiba-tiba datang untuk merebut Indonesia. Sayur. Jamu nih mas. Yuk, pesen jamune siji. Cak no, sing biasa nih yo cak. Iya yuk, sing biasa Akhirnya yo cak, arek. Jo omong terus, iki lo jamune wis dadi. Oh iya yuk, aduh sepurane yuk, matur nuwun nggih. Cak no, yuk. Duh. Sik. Awe apa oto? Kaya diuber setan ngono. Cak. Sik, tenang sik. Iki ana apa sakjane? Sik to tenang sik. Coba uripno radio nih, Cak. Hah? Radio? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta Donald? Siap, Kapten. Bagaimana pasukan kita yang lain? Apakah sudah siap? Lapor, Kapten. Semua pasukan sudah siap. Bagaimana dengan strateginya? Strategi sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus. Tinggal selangkah lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, kibarkan dulu bendera kita di hotel ini. Siap, laksanakan. Bagus. Wani-wani nih, para londo iku ngibarno bendera nang kene. Iki gak iso dijarno iki, Cak. Wong-wong iku wis menghina Indonesia. Lek ngono, dhewe langsung ayo kabari arek-arek sing lainne. Ben sesuk dhewe serbu karo modono bendera iku. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Hotel Yamato dan mengabarkan tentang pengibaran bendera Belanda kepada pemuda-pemuda Surabaya lainnya. Dan keesokan harinya,
Seluruh pemuda Surabaya pun bersatu untuk menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Serang! Akhirnya para pemuda langsung menurunkan bendera Belanda dan merobek kain biru dari bendera itu. Untuk sekali lagi berkat semangat juang dan rasa persatuan yang tinggi, Indonesia tetap berdiri kokoh walaupun diterjang halangan dan